Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Senang sekali pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Itu semua karena kemurahan Allah, karena kasih sayang Allah kepada kita, yang perlu kita syukuri agar Allah selalu menambah nikmat yang diberikan kepada kita. Mari kita syukuri bersama dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita cintai dan kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang hal yang bermanfaat bagi kita dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ridhonya, sehingga apa yang kita minta kepada Allah, Allah akan mengabulkannya. Adapun judulnya kali ini adalah rahasia dan keistimewaan zikir tasbih yang luar biasa yang perlu Anda ketahui. Zikir tasbih disampaikan oleh Al-Faqih dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi. Dua kalimat yang ringan di bibir, mudah diucapkan, tetapi berat dalam timbangan amal dan sangat disenangi oleh Allah yang pemurah, yaitu subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala puji baginya, dan subhanallahil azim wa bihamdihi, maha suci Allah lagi agung segala puji baginya. Al-Hadis. Itu yang pertama yang ingin kami sampaikan. Yang kedua berkaitan dengan masalah tasbih, yaitu tasbih itu bisa menjadi perisai api neraka. Jadi orang yang beragama, muslim, beriman, dan ingin selamat dari api neraka, maka perbanyaklah membaca zikir tasbih ini. Kemudian yang ketiga tentang keistimewaannya zikir tasbih itu, yaitu dihimpun. Jadi orang yang membaca tasbih itu, kata malaikat Israfil kepada Nabi Muhammad SAW, banyaklah membaca tasbih, karena yang diketahui Allah, satu kali membaca maka Allah akan memberinya, yaitu satu. Yang ketiganya adalah dihimpun dengan orang yang berzikir sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita itu suka membaca, mewiridkan tasbih, maka kita itu akan dihimpun dengan orang-orang yang berzikir sebanyak-banyaknya. Jadi orang-orang yang berzikir, yang ahli zikir, kita akan dikumpulkan dengan itu, atau digolongkan ke dalam orang yang ahli zikir. Yang keempat
jika kita mengamalkan, mewiridkan zikir tasbih, maka dianggap paling utama dari orang yang berzikir siang dan malam. Satu kali membaca zikir tasbih itu sama dengan pahalanya melebihi orang yang berzikir siang dan malam. Kemudian yang kelima, keistimewaan yang kelima, yaitu dijadikan tanaman surga baginya. Jadi tasbih yang kita baca itu akan menjadi tanaman di surga yang nanti dijanjikan akan dipetik kita yang membaca tasbih itu di surga. Jadi dengan demikian berarti insya Allah di alam kubur, di alam akhirat, ya di padang mahsyar, sampai dengan melewati Shiratal Mustaqim, insya Allah akan bisa dilewati dengan baik karena akan memberatkan timbangan kita. Ya. Kemudian yang keenam, yaitu kalau kita mewiridkan tasbih dengan rutin, maka segala dosanya lenyap seperti gugurnya pohon kering. Itu keutamaan yang ke-6. Keistimewaan yang ke-6. Kemudian keistimewaan yang ke-7, yaitu dirahmati oleh Allah, dikasihi oleh Allah, dan tidak disiksa di alam kubur dan di akhirat. Apa tidak luar biasa istimewanya itu? Ya, itu pahala atau fadilahnya mewiridkan zikir tasbih. Kemudian yang ke-8, keistimewaannya bagaimana? Bacaan zikir itu lebih baik dibandingkan dengan memperoleh harta sepenuh bumi. Jadi luar biasanya atau istimewanya zikir tasbih tadi, membaca satu kali itu ya lebih baik pahalanya dibandingkan dengan memperoleh harta sepenuh bumi. Apa tidak luar biasa itu? Ini harus Anda ketahui. Ya. Kemudian yang ke-9. Ya, keistimewaannya apa ini? Yaitu orang yang membaca tasbih, maka ia akan mempunyai simpanan terbaik di akhirat. Ya. Jadi itu Allah menjanjikan seperti itu. Jadi kalau kita membaca tasbih setiap hari, maka kita akan mempunyai simpanan di akhirat yang terbaik, yang akan menolong kita. Maka jangan lupa tasbih ini harus diamalkan. Nanti tata caranya akan kita sampaikan. Kemudian keistimewaan yang ke-10 bagi orang yang mendawamkan zikir tasbih, yaitu kalimat tersebut bisa menggantikan kita sebagai pengganti sedekah. Ya, jadi kalau kita tidak bersedekah, maka kita berzikir itu sudah sama dengan bersedekah. Ya, tapi ini bukan terus kita tidak bersedekah, enggak. Tapi ini ketika kita tidak bersedekah, karena kan tidak mungkin ya setiap hari bersedekah sebanyak-banyak mungkin ya, karena kita juga butuh dan tanggung jawab kepada anak, kepada istri, kepada saudara. Ini kan penting ya, sehingga harus kita atur yang sebaik-baiknya. Kemudian yang ke-11, yang ke-11 itu bagaimana zikir ini?
zikir tasbih ini, yaitu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, "Hei Abu Umamah, itu lebih baik bagimu dibandingkan dengan engkau bersedekah 1 mud kepada fakir miskin." 1 kali membaca tasbih yang bunyinya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu sama dengan atau lebih baik dibandingkan dengan engkau bersedekah 1 mud emas. Ya. Sehingga itu kita itu mendapatkan pahala yang sangat luar biasa dari membaca zikir tasbih ini. Lalu bagaimana cara mengamalkannya? Cara mengamalkannya setiap subuh dan setiap selesai sholat maghrib bacalah zikir tasbih, yaitu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 33 kali, ya. Itulah yang perlu kami sampaikan. Semoga hal ini bisa bermanfaat bagi kita bersama. Tidak hanya kebahagiaan di dunia, tapi juga kebahagiaan di akhirat. Jadi kita harus seimbang antara kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan atau kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya dan juga Allah mengampuninya. Alhamdulillah, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.